Novel Raja Tertinggi. Bab 1931. Omi menendang pria half immortal klan yang lumpuh dan meraung. Bangun, jangan pura-pura mati untukku. Oh, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Pria setengah klan abadi itu menangis. Dia berpikir bahwa ketika dia datang ke klan naga, tidak ada seorang pun di sini yang berani menyentuhnya sama sekali. Dan dia bisa bersenang-senang sebanyak yang dia inginkan. Dia bahkan bisa datang di tempat dan pergi setelah satu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kecantikan klan naga ini bahkan tidak menatapnya sepenuhnya. Dan dia pusing dan setengah abadi. Pada saat ini, pria setengah abadi sangat pusing sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya, merasa seperti seluruh dunia berputar, mencoba bertanya bagaimana dia bisa melawan dari tamparan yang begitu kuat. Kepala klan naga sibuk berkata, semua ini tidak ada hubungannya dengan klan naga kuah. Omi memelototi pemimpin klan naga, menakuti pemimpin klan naga untuk buru-buru tutup mulut. Omi berkata kepada pemimpin klan naga, tunggu apa lagi, ambil guntingnya. Ah, dapatkan apa? Pemimpin klan naga terkejut. Gunting. Omi berteriak, apa yang kamu lakukan dengan gunting itu? Tanya pemimpin klan naga. Omi melotot, omong kosong, tentu saja aku akan mencobanya. Ini. Bai berteriak dengan penuh semangat di sampingnya, kakak Omi hebat, aku ingin pergi juga. Omi berkata tanpa berkata-kata, apa serunya anak-anak berkumpul, jadi jangan terburu-buru kembali. Oh, Little White mengerutkan bibirnya. Tangan kepala klan naga terentang dan sepasang gunting besar muncul di tangannya. Itu bukan gunting penjahit tetapi senjata, panjangnya lebih dari 1 meter dan bahannya sangat berkualitas. Omi mengambil gunting. Pria klan setengah abadi yang lumpuh itu sibuk berkata, apa yang kamu inginkan? Don berkata, cobalah di tempat, bukankah itu yang kamu inginkan lagi? Aku akan membuatmu. Kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Hanya karena kamu setengah abadi. Jika kamu berani menyentuhku, kamu menghina klan setengah abadi, dan kami klan setengah abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Perjuangan yang pucat dan lemah. Setelah mengatakan itu, Omi memotong dengan keras. Ah, semburan darah muncul, membuat seluruh istana menjadi merah. Kepala klan naga mengerutkan kening di satu sisi. Omi membuang gunting itu dan berkata, aku hanya akan memberimu satu tembakan kali ini, jadi jika aku tidak membunuhmu, keluarlah. Bang, Omi dengan keras memprovokasi dengan tendangan, dan dengan suas pria setengah abadi itu terbang jauh ke langit seperti meteor. Suara kertakan gigi terdengar di langit yang jauh, tunggu aku akan kembali. Pemimpin klan naga berkata, Omi, jika klan setengah abadi tahu tentang ini, mereka pasti akan merasa sangat terhina, dan kemudian seluruh benua selatan ekstrim akan menderita. Omi mendengus, jangan terlalu serius, orang itu barusan, mungkin tidak memiliki wajah untuk memberitahu dunia tentang hal ini. Bagaimanapun juga, memotong akar kehidupan seseorang bukanlah hal yang mulia. Bahkan jika dia mengatakannya, saya tidak takut, klan setengah abadi bukanlah apa-apa, cepat atau lambat saya secara pribadi akan datang ke pintu saya. Pemimpin klan naga tidak tahu dari mana Omi mendapatkan kepercayaannya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Omi berkata, saya mengumumkan bahwa kompetisi rekrutmen pernikahan telah berakhir. Omi akhirnya memenangkan tempat pertama. Patriark klan naga tampak tertekan, dialah yang harus mengumumkan, kata-katanya diucapkan oleh Omi, biarkan dia mengatakan apapun. Pemimpin klan, apakah saya salah dalam mengumumkannya? Anda dapat mengoreksinya jika Anda salah. Sungguh tidak masalah, Anda dapat mengoreksinya, saya berjanji tidak akan marah. Dahi kepala klan naga berkeringat dingin, sibuk berkata, tidak salah, tidak perlu mengoreksinya, Sebastian sekarang adalah milikmu. Terima kasih, kalau begitu aku akan membawa Little White bersamaku. Jadilah tamuku. Omi berjalan keluar dari aula utama, Little White berdiri di pintu masuk aula utama, Omi baru saja menyuruhnya untuk menghindar. Baik kecil, kamu sekarang adalah orangku, ikut aku. Ah, kakak Omi, apa maksudmu? Kamu milikku sekarang, untuk menjadi saudara perempuanku, muridku, atau wanitaku di masa depan, semuanya terserah padaku. Kakak Omi, Xiao Bai tidak ingin menjadi saudara perempuanmu, Xiao Bai ingin menjadi wanitamu. Hahaha, mari kita bicarakan ini. Omi menarik Little White dan terbang. Mukianji dan yang lainnya juga menunggu di udara tidak jauh. Ayo pergi. Omi berteriak, semua orang mengikuti Omi dan terbang ke kejauhan. Murid ungu juga membawa wanitanya, Mei. Hanya saja, penampilan Mei, di depan sekelompok wanita cantik terlihat sangat apa, murid ungu di dalam sedikit perasaan tertekan. Pemimpin klan naga berdiri di gerbang, menyaksikan Omi membawa Little White pergi, menghela nafas dalam-dalam, aku khawatir Little White tidak akan kembali lagi di masa depan. Pria klan setengah abadi yang telah ditendang oleh Omi telah jatuh di hutan pegunungan ribuan meter jauhnya, dan setelah beberapa hari setelah itu, dia harus kembali ke klan setengah abadi dengan rasa malu saat dia pulih dari luka-lukanya. Terkoyak di dalam, dia ingin kembali ke sekelompok setengah dewa untuk memusnahkan manusia dari benua selatan ekstrim, tetapi dengan melakukan itu, fakta bahwa dia telah dipotong akan menyebar, dan meskipun itu akan membuat setengah dewa marah, dia juga akan diejek. Cek. Pria setengah klan abadi menggertakkan giginya, dan pemikiran untuk menyita peralatannya mulai sekarang membuatnya merasa tidak ada gunanya bahkan berkultivasi keabadian. Omi tidak tahu mengapa dia harus memotong alat-alat manusia klan setengah abadi. Omi ingat bahwa ini adalah kedua kalinya dia menyita alat pertama kali di dunia teknologi dunia fana, memotong alat-alat belanja. Malcabul bos, yang kedua kalinya adalah sekarang. Mungkin, Omi juga pernah disita di kehidupan sebelumnya, jadi dia punya rasa balas dendam di kehidupan ini. Winnie, kemana kita akan pergi sekarang? Yan Xinyi bertanya. Pergi ke klan Kilin dan cari api kecil. Aku tidak tahu apakah api kecil telah pergi ke klan Kilin sekarang dan apakah dia telah diterima oleh klan Kilin. Kata Omi. Sulit, kata Mukianji.
Benar, bagaimanapun juga api kecil adalah evolusi yang didapat, itu pasti tidak memiliki keuntungan sebanyak Kilin yang lahir alami. Bahkan jika klan Kilin menerima api kecil, status api kecil di klan Kilin sangat rendah. Sama seperti murid ungu mungkin tidak akan bisa mendapatkan pengakuan klan naga jika bukan karena putih kecil. Kata Yan Xinyi. Hehe, tidak masalah, bagaimanapun juga. Jika saudaraku api kecil menderita di klan Kilin, aku akan meledakkan klan Kilin. Kata Omi dengan tatapan tegas di matanya. Namun, semua orang sedikit khawatir, apakah semudah itu meledakkan klan Kilin. Namun, memikirkan klan naga, yang pemimpinnya dipukuli sampai mati oleh Omi, klan Kilin mungkin tidak lebih kuat dari klan naga. Tentu saja, premisnya adalah klan Kilin tidak memiliki makhluk abadi. Jika ada kuasa immortal, mungkin tidak semudah itu, dan aku tidak tahu seberapa besar kemampuan Omi menghadapi kuasa mortal. Kelompok orang Omi tidak tahu ke arah mana klan Kilin berada, jadi mereka terus saja ke utara dari arah klan naga. Tentu saja, mereka tidak lupa untuk berkultivasi. Mereka mendengar bahwa Seven Seas sesekali memiliki ki abadi yang bocor, jadi Omi dan yang lainnya tidak terburu-buru dengan cepat, tetapi sangat lambat untuk melihat apakah mereka beruntung dan mendapatkan ki abadi. Jika ada ki abadi, Omi akan mampu melakukan teknik alam abadi yang lebih kuat. 1932. Tapi bagaimana energi peri bisa begitu mudah dikenali? Su Chen, ada banyak aktivitas manusia di depan, aku tidak tahu ras apa itu. Naik, Omi terbang. Berhenti, apakah kamu manusia sampah dari benua selatan ekstrim? Seorang pria tahap transmigrasi tiba-tiba terbang keluar dan memblokir Omi dan yang lainnya. Omi menatap pria di depannya dan berkata, apakah aku manusia sampah atau tidak, itu tidak masalah bagimu, segera beritahu aku ras apa kamu. Tikus pemberani, beraninya kamu datang ke wilayah klan Fajra kami. Klan Fajra. Alis Omi berkerut, tidak heran pria ini berpenampilan sangat tegap dan lubang hidungnya mengarah ke atas. Omi berkata, kami melewati tempat ini dan perlu istirahat di sini untuk malam ini. Tidak perlu istirahat, ayo tidur saja di sini. Mengatakan itu, pria Fajra itu membunuh Omi bagaimanapun caranya. Betapa belalang, tidak mementingkan diri sendiri. Omi melambaikan tangannya. Bang, hanya dengan lambaian lengan bajunya, Omi membuat pria Fajra itu terbang. Puff, pria klan Fajra itu jatuh ke tanah dan meludahkan darah. Saat itu, Mu Qianji mengingatkan Omi, jangan terjerat dengan mereka, lihat, sekelompok besar orang terbang di kejauhan. Omi melihat ke kejauhan, dan benar saja, sekelompok besar kekuatan klan Fajra bergegas masuk. Pergi. Omi benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka, toh tidak ada konflik kepentingan, jadi dia tidak perlu melakukannya. Omi terbang dengan cepat bersama Mu Qianji dan yang lainnya, menjauh dari wilayah klan Fajra. Setengah hari kemudian, Omi dan yang lainnya sudah sangat jauh dari klan Fajra. Langit sudah gelap, Omi mengamati bagian depan dan tidak ada aktivitas manusia, jadi dia berkata, mari kita istirahat di sini malam ini, kita akan melanjutkan perjalanan besok. Omi mendirikan gubuk kayu sederhana di hutan dan rombongan tinggal. Aku akan pergi berburu dan membakarnya di malam hari. Kata Omi. Oke, ayo siapkan kayu bakar. Kata Tang Huan dengan gembira. Sebastian berkata, kakak Omi, aku akan pergi berburu denganmu. Apapun. Omi segera memasuki hutan dan berburu rusa gunung, selusin burung pegar dan sejenisnya. Baik, cepat kembali ke kamp ini di luar, kalau mereka menghadapi bahaya. Omi yang masih menangkap burung pegar. Kak Omi, jangan khawatirlah, ada air terjun di depan, ada kolam di bawah air terjun, mari kita pergi menangkap ikan. Buru-buru. Omi duduk di tepi kolam air, dan Xiao Bai melompat ke kolam air untuk menangkap ikan. Tidak lama kemudian, Xiao Bai menangkap puluhan ikan dan muncul dari kolam air. Kakak Omi, lihat, ikan di sini benar-benar saudara perempuan yang gemuk. Xiao Bai tersenyum senang. Mata Omi berbinar ketika dia melihat ke arah kolam air, dan berendam di air. Little White pakaiannya basah dan menempel di tubuhnya. Sosoknya yang bergelombang tiba-tiba terlihat sepenuhnya. Adalah pemandangan yang harus dilihat. Putih kecil, bangun. Omi mengalihkan pandangannya dan berkata, kakak Omi, kami para naga suka bermain air, biarkan aku bermain di air. Setelah itu, Little White tidak peduli bahwa Omi berada di tepi. Dengan pikiran, pakaian di tubuhnya secara otomatis menghilang. Xiao Bai pakaian yang bertransformasi dengan transformasinya, berbeda dengan manusia yang harus memakainya, sedangkan mereka yang tidak dilahirkan dalam wujud manusia, pakaian dapat berubah dengan transformasinya, dan pakaian yang ditransformasi juga memiliki. Ada kemampuan bertahan yang sangat kuat. Jadi, saat ini, ketika Sebastian melepas pakaiannya, hanya dengan satu pikiran, seluruh tubuhnya telanjang. Ah, Xiao Bai, apa yang kamu lakukan? Omi berteriak. Omi telah melihat segalanya tentang Little White, jika orang lain tidak mengatakan bahwa dia adalah naga, mereka tidak akan bisa membedakan antara dia dan manusia. Kak Omi, balik dulu, nanti aku balik lagi, nggak apa-apa. Omi benar-benar sedikit tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat kulit putih bayi yang lembut, puncak gunung yang tegak, dan tubuh yang memikat. Namun, Omi tidak berpikir saat ini, apakah akan memperlakukan Xiao Bai sebagai saudara perempuan atau perempuan. Kalau begitu aku akan kembali dulu, kamu akan kembali setelah mencuci. Bagus. Omi membawa permainan itu bersamanya dan dengan cepat kembali ke perkemahan. Di kamp, Mu Qianji dan yang lainnya telah menyiapkan alat untuk barbecue, dan dari cincin spasial, memindahkan beberapa furnitur, lampu, dan semacamnya. Su Chen kembali, semuanya, tolong bantu. Dengan bantuan semua orang, jam yang diburu Omi dengan cepat dibersihkan dan dibakar untuk dipanggang. Yan Xinyi bertanya, Windy, di mana Little White? Bukankah kalian pergi berburu bersama, mengapa kalian tidak melihat kembali bersama-sama? Meskipun tidak ada aktivitas manusia di sini, ini bukanlah tempat yang benar-benar aman, jadi lebih baik kita jangan berhamburan.
Omi berkata, ketika Xiao Bai melihat kolam air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari ke kolam air untuk bermain di dalamnya. Dia harus segera kembali. Ayo makan. Lu Yuxi berteriak dan muncul dengan sepiring daging yang sudah dimasak. Zidong segera mengeluarkan seember anggur dan tersenyum. Paman Chen, ini adalah anggur klan naga. Aku diam-diam menyembunyikannya sebelumnya. Omi menyesap, seperti yang diharapkan, teknik pembuatan bir klan naga hanya berbeda. Perlombaan naga dikenal sebagai ras yang lezat, dan apakah itu untuk anggur atau makanan enak mereka lebih menuntut daripada manusia di benua selatan ekstrim. Yan Xinyi melihat bahwa naga putih kecil belum kembali. Dia sibuk berkata, putih kecil belum kembali, mengapa kita tidak mencarinya dulu? Omi mengangguk, berharap Little White sudah selesai mencuci. Omi datang ke kolam air itu lagi. Xiao Bai. Omi berteriak dan tidak melihat Little White. Omi melompat ke dalam genangan air dan Omi bisa dengan jelas mencium aroma Sebastian di hidungnya. Putih kecil. Berteriak beberapa kali lagi, Omi mengumpulkan sense spiritualnya untuk memindai, tetapi tidak ada tanda-tanda si putih kecil dalam radius beberapa kilometer. Omi bingung, kemana Little White akan lari? Bai agak main-main, yang diakui Omi. Bagaimanapun, Bai masih gadis kecil. Omi melompat ke pantai, dan kemudian Omi melihat jejak kaki di tepi kolam air. Jejak kaki ini sama sekali bukan milik Xiao Bai. Di mana kaki Xiao Bai sebesar ini, dan itu bukan milikku. Tubuh Omi bergetar, yang berarti ada orang ketiga selain Omi yang datang ke sini. Omi melihat lebih jauh, dan Omi menemukan bahwa ada ratusan jejak kaki sebesar ini lebih jauh. Ah, Omi ngeri ada lebih dari satu orang yang datang ke sini, setidaknya ada ratusan. Ya Tuhan, sesuatu pasti telah terjadi pada Little White. Omi sangat marah, siapa yang berani menyentuh Omi? Tentu saja, hal utama adalah bahwa Omi tidak merasakan siapapun di dekatnya ketika dia hanya berburu dengan Little White. Omi tidak peduli tentang itu dan kembali ke kamp terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi di kamp lagi, itu benar-benar akan menjadi akhir. 1933. Secepat yang dia bisa, Omi bergegas kembali ke kamp. Ketika Omi bergegas kembali ke kamp, dia menemukannya kosong. Ah, Omi tercengang. Baru saja tempat itu menjadi adegan bernyanyi dan menari. Dalam sekejap mata, semua orang pergi, dan barbeque yang baru saja disiapkan sekarang tumpah ke tanah. Ada apa di sini? Di mana orang-orangnya? Teriak Omi. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari kejauhan, Paman Chen. Omi dengan cepat bergegas dan menemukan bahwa itu adalah Zihitomi, yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Zihitomi, ada apa? Di mana orang-orangnya? Ada apa? Tanya Omi sambil berteriak. Paman Menteri, cepat, selamatkan mereka. Kata Zihitomi lemah. Zihitomi, ceritakan dulu apa yang terjadi. Di mana begitu banyak dari mereka? Tanya Omi cemas. Ini klan Fajra, sekelompok anggota klan Fajra yang kuat baru saja muncul entah bagaimana dan tiba-tiba mendarat di sini. Apa klan Fajra? Bagaimana mungkin, kita sudah jauh dari Fajra. Paman Menteri, klan Fajra telah mengikuti kita diam-diam di belakang kita. Mereka tidak tahu harta sihir macam apa yang mereka miliki yang dapat melindungi kesadaran spiritual kita sehingga kita bahkan tidak dapat menemukannya. Klan Fajra. Omi sangat marah di dalam. Omi sudah jauh dari wilayah klan Fajra. Omi sudah memilih untuk mundur. Tetapi klan Fajra bahkan diam-diam mengikuti dan menangkap anggota keluarga Omi saat Omi pergi. Paman Chen, pergi selamatkan mereka. Tinggalkan aku sendiri. Sebastian juga ditangkap oleh mereka. Kenapa kamu tidak ditangkap? Paman Menteri, kelompok Fajra itu, mereka hanya menangkap wanita. Cepatlah, mereka pergi ke sini. Mereka baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Itu akan terlambat. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa manusia yang rendah hati ini, dengan kebaikan terlihat, mereka pasti akan mencemarkan bibiku dan yang lainnya, serta menantu perempuanku, Mei, dan putri putih kecil. Omi mengeluarkan kemarahan yang mengerikan. Ini adalah provokasi mereka terhadap Omi. Zidi, jaga dirimu baik-baik, aku akan mengejar mereka. Setelah mengatakan itu, Omi segera menyusul. Namun, Omi tidak bisa merasakan lokasi kelompok klan Fajra karena mereka membawa senjata ajaib yang bisa melindungi indera spiritual mereka, dan mereka hanya bisa mengandalkan mata telanjang untuk menemukannya. Namun, ini adalah immortal biasa, dan Omi bukan immortal biasa. Omi menangkupkan tangannya, api seukuran korek api muncul di jari-jarinya, dan mulutnya meneriakkan, langit dan bumi tidak terbatas, kejar. Swoosh, nyala api langsung terbang ke arah tertentu, dan Omi segera mengikuti. Dalam hampir beberapa detik Omi bergerak puluhan ribu meter. Swoosh, sosok Omi seperti untaian bayangan, mencegat di depan sekelompok orang. Ah, sekelompok orang yang sedang berlari kencang, tiba-tiba mencegat di depan mereka, panik dan mengerem. Wajah Omi dingin saat dia berkata, kamu mencari kematian. Kelompok orang ini justru dari klan Fajra. Orang yang merupakan pemimpin klan Fajra mendengus manusia yang rendah hati, menyingkir dariku, atau yang lain. Bang, pemimpin itu belum menyelesaikan kata-katanya. Jari-jari Omi tiba-tiba mengeluarkan api, dan dengan swoosh kecepatan api yang seketika menghantam orang itu, lalu, dengan keras kepalanya terbuka. Tiba-tiba, sekelompok orang Fajra itu ketakutan, keterampilan Omi tidak pernah terdengar. Sebenarnya, itu adalah mantra dari kehidupan Omi sebelumnya, tetapi tentu saja, itu membutuhkan energi abadi untuk meningkatkannya, dan Omi telah menggunakan mantra alam abadi dengan segala cara. Kekuatan mantra itu tidak diragukan lagi kuat, belum lagi mereka genap. Itu adalah pemimpin dari klan Fajra mereka, tapi aku khawatir mereka tidak tahan menghadapinya. Senior, selamatkan hidupmu. Kelompok anggota klan Fajra yang tersisa berlutut, karena kekuatan yang ditunjukkan Omi terlalu kuat. Di mana orang-orangku? Tanya Don marah. Ini, orang-orang Fajra bergegas untuk membawa wanita yang diikat di belakang mereka.
Seperti yang diharapkan, Mukianji dan yang lainnya diikat, tidak tahu jenis senjata apa yang mereka gunakan. Mukianji dan yang lainnya tidak dapat bergerak atau berbicara, tetapi mereka dapat membuka mata mereka, dan saat ini, mereka sedang melihat. Di Omi dalam perayaan, Omi mengamuk, kalian sekelompok bajingan. Senior, selamatkan hidupku. Luangkan hidupku, beri aku alasan untuk menyelamatkan hidupku. Senior, sebenarnya, ini semua adalah ide Pangeran Seding, bukan milik kami sama sekali. Pria yang baru saja kamu bunuh, dia adalah Pangeran Seding dari klan Fajra kita. Setengah hari yang lalu, kamu datang ke pinggiran klan Fajra kita, dan itu kebetulan Pangeran Seding sedang berburu di sana, dan kami semua melihat kekuatanmu. Namun, Pangeran Seding mengatakan bahwa dia menyukai sekelompok wanita cantik di sekitarmu, jadi Pangeran Seding membawa kami dengan diam-diam untuk mengikuti. Itulah yang terjadi. Omi berkata, aku membiarkanmu kembali hidup-hidup sekarang, kembali dan beritahu kepala klan Fajramu, dan katakan padanya bahwa jika klan Fajramu membuatku marah, aku, Tang seseorang, akan menghancurkannya. Kalian klan Fajra, besok siang aku akan datang. Bergulinglah, ya. Omi tidak membunuh klan Fajra ini karena mereka hanya orang kecil, membunuh mereka tidak akan ada gunanya, jadi mengapa tidak membiarkan mereka kembali dan melaporkan kembali dan menyampaikan kata-kata Omi kepada kepala klan Fajra mereka. Bagaimanapun, besok, Omi pasti akan membunuh klan Fajra. Klan Fajra, itu tidak harus ada. Omi melepaskan tali pada Mukianji dan yang lainnya, tali itu adalah alat ajaib. Oh, itu membuatku takut setengah mati. Tang Huan Xiaoxin dan yang lainnya menangis, mereka semua berpikir bahwa kali ini sudah berakhir dan mereka akan dikotori oleh klan Fajra. Kakak Omi, aku sangat takut. Xiao Bai melompat ke arah Omi. Omi berkata, baiklah, jangan takut, tidak apa-apa sekarang. Kakak Omi, kamu datang tepat waktu. Mukianji berkata, apakah kamu benar-benar akan datang ke pintu besok untuk memusnahkan klan Fajra? Harus. Apakah kamu yakin tentang ini? Saya mendengar bahwa klan Fajra memiliki makhluk abadi, dan saya mendengarnya dari mereka ketika kami baru saja diculik. Omi mendengus, yang jadi apa? Saya katakan, itu akan dihancurkan. Omi sangat marah di dalam, jika bukan karena fakta bahwa Omi memiliki sedikit mantra pelacak, akan sulit untuk mengejar, terutama karena Pangeran Seding dari klan Fajra ini, memiliki senjata ajaib yang melindungi spiritualnya. Akal, Omi harus mengejar mereka, tidak tahu ke arah mana tepatnya. Begitu mereka mengejar yang salah, mereka akan semakin jauh, itu benar-benar berbahaya. Begitu penundaannya sedikit lebih lama, maka, Omi beberapa wanita cantik ini, semuanya manja. Bahkan pemusnahan pun tidak bisa menghilangkan rasa benci di hati Omi. Omi melirik dan tidak melihat menantu perempuan Zihitomi, Mei. Di mana Mei? Tanya Omi. Mukianji, yang kesulitan berbicara, berkata, Pangeran klan Fajra itu membuang Mei di tengah jalan. Mengapa? Ini, kata mereka, Mei sangat jelek, jadi. Omi mengerti, bahwa hati Mei aku tidak tahu harus bahagia atau tertekan, bahagia karena dia tidak akan ternoda, tertekan karena dia sangat jelek. Baiklah, cepat cari Mei, kembali ke kamp Zihitomi masih di kamp Zihitomi terluka. Kata Omi. Omi dan yang lainnya segera kembali. 1934. Saat di tengah jalan, aku melihat Mei. Mei, kamu baik-baik saja. Mukianji sibuk berlari dan bertanya. Mei terkejut, bagaimana kabar kalian? Omi yang datang menyelamatkan kita tepat waktu. Mei, jangan terlalu memikirkannya. Mukianji melihat wajah tertekan Mei, jadi dia menghiburnya. Oh, bisakah kamu tidak depresi? Mei tersenyum pahit. Segera kembali ke kamp, Zihitomi masih berbaring di kamp. Zihitomi, apa kabar, Paman Min? Ya, mereka mendapatkannya kembali. Mereka baik-baik saja. Kata Omi. Zihitomi merayakan, hebat. Mata Zihitomi melihat ke arah Mei dan bersuka cita. Mei, kamu sangat mengkhawatirkanku. Mei mendengus, aku ditinggalkan di tengah perjalanan oleh klan Fajra. Mereka tidak menyukaiku karena jelek. Ungu Hitomi merasa malu karena wanitanya sangat jelek sehingga tidak ada yang menginginkan bagian yang kuat. Baiklah, berhenti bicara, aku akan membantumu menyembuhkan. Kata Omi. Selanjutnya, dengan bantuan Omi, Zihitomi menyembuhkan luka-lukanya. Hanya saja, setelah kejadian ini, suasana hati semua orang tidak tinggi. Omi berkata, tidak perlu beberapa orang kecil untuk mempengaruhi suasana hatimu, jadi mari kita bereskan dan lanjutkan makan barbeque kita. Tapi, di mana suasananya? Bagaimana mungkin tidak ada mood ayo panggang? Didorong oleh Omi, semua orang dengan cepat melupakan ketidaknyamanan dan melanjutkan memanggang sampai tengah malam, ketika semua orang selesai dan pergi tidur di tenda masing-masing. Pada saat ini, di klan Fajra, pemimpin klan itu tidak baik. Apa yang kamu lakukan di tengah malam? Seorang lelaki tua dari tahap ke-9 kesengsaraan tidak senang. Kepala klan, Pangeran Sedin telah terbunuh. Apa? Siapa yang membunuh anakku? Patriark klan Fajra sangat marah. Itu adalah manusia dari benua selatan ekstrim, dan manusia itu dikatakan sebagai manusia terkuat di benua selatan ekstrim. Manusia, aku tidak akan membiarkan dia pergi, aku akan memusnahkan semua manusia sampah di seluruh ekstrim benua selatan. Pemimpin klan dari klan Fajra mendesis marah. Bawahan itu sibuk mengatakan, pemimpin klan, bukan karena Anda akan memusnahkan manusia di benua selatan ekstrim, tetapi, sebaliknya, orang-orang akan memusnahkan klan Fajra kami. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu yakin berbicara King Kong? Kepala, sebaiknya Anda bertemu sendiri dengan seorang pria, dia akan memberitahu Anda hal-hal apa adanya. Bawa dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria dibawa masuk. Pria ini, salah satu pria yang pergi bersama untuk menangkap wanita Umi hari ini. Dia ada di sana ketika Pangeran Sedin terbunuh dan menyaksikan kematian Pangeran Sedin. Kepala klan, Anda harus membuat keputusan untuk Pangeran Sedin.
Katakan apa yang terjadi. Pria itu menceritakan masalah ini dengan cara yang sebenarnya. Kepala klan Fajra mengamuk. Apakah manusia itu benar-benar mengatakan bahwa dia akan datang besok siang untuk menghancurkan klan Fajraku? Ya, dia membunuh Pangeran Sedin, tapi bukan kami. Dia mengirim kami kembali untuk mengirim kabar kepadamu bahwa klan Fajra kami telah menyinggung perasaannya, dan dia akan datang dan memusnahkan klan besok siang. Alangkah sombongnya, aku masih ingin pergi ke benua paling selatan untuk memusnahkan manusia, tapi aku tidak menyangka dia akan mengancam klan Fajraku. Pemimpin klan Fajra tampak sangat marah, dan dalam sekejap, berubah menjadi tubuh aslinya. Orang yang berubah dari tubuh aslinya, tingginya langsung mencapai lebih dari 1000 meter, seperti simpanse besar. Bang, kepala klan Fajra yang marah, memukul-mukul dadanya, sehingga untuk melampiaskan kekesalan batinnya, setiap pukulan membuat suara yang sangat besar. Seluruh klan Fajra, melihat pemimpin klan memancarkan kemarahan seperti itu, juga keluar dari tubuh aslinya tanpa sadar. Bang. Tiba-tiba, seluruh wilayah Fajra dipenuhi dengan Fajra yang tingginya beberapa ratus meter, dan pemandangannya sangat spektakuler. Karakteristik terbesar dari Fajra adalah kekuatannya yang tak terbatas dan kulitnya yang tebal. Menghancurkan gunung dengan satu pukulan adalah hal terkecil. Tidak mudah bagi Omi untuk naik. Dalam sekejap mata, hari berikutnya tiba. Setelah bangun pagi-pagi, Omi berteriak, "Semuanya, sudah hampir waktunya untuk berangkat, kita akan kembali ke wilayah Fajra sekarang." Yan Xingyi berkata, "Fenger, ini sudah malam dan kemarahannya telah mereda, jadi lupakan saja." Omi mendengus, "Kemarahanmu telah mereda, tapi aku belum. Bibi, jika aku tidak cukup mampu, maka kalian semua kuat oleh kelompok Fajra berwajah jelek itu, dan kamu dapat menanggung peristiwa besar seperti itu antara yang kuat. Lagi pula aku tidak tahan. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak berhasil. Hanya karena mereka tidak berhasil, bukan berarti mereka tidak melakukannya. Fenger, si Gure tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula, klan Fajra telah mendengar bahwa ada parahuman di sana, kalau terjadi sesuatu." Omi berkata, "Jadi, aku akan pergi ke sana sendiri. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa menghadapi parahuman, aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku akan pergi dengan gaya. Tapi begitu kamu pergi, kalau ras lain muncul, lalu kita. Ayo, ikut saja, aku akan membiarkanmu naik Sky Eagle. Fajra mungkin tidak bisa mengejar. Ayo pergi." Setengah hari kemudian, Omi dan yang lainnya kembali ke klan Fajra. Klan Fajra sudah dalam kesiapan yang ketat. Melihat Omi tiba, seorang lelaki tua dari klan Fajra langsung bergegas dari tanah dan berdiri di udara, menatap Omi dari jauh. "Kamu akhirnya datang." Orang tua itu menggertakkan giginya. Omi berkata, "Aku berkata bahwa kamu telah menghinaku. Pada siang hari ini, aku akan datang untuk menghancurkan klan Fajramu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Nada yang bagus, bahkan jika kamu tidak datang, aku siap untuk pergi ke benua selatan yang ekstrim dan memusnahkan kalian manusia yang rendah hati. Tampaknya menoleransi kalian hewan pengerat yang tinggal di benua selatan ekstrim selama ini adalah kesalahan nyata. Kamu seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama." Kepala klan Fajra menggertakkan giginya, dan saat dia menggertakkan giginya, mulutnya tampak membesar, memperlihatkan gigi putih kurus yang besar. Omi mendengus, "Itu benar. Apakah kamu binasa hari ini, atau manusia di benua selatan ekstrim kami binasa keesokan harinya?" Menderita kematian. Pemimpin klan Fajra langsung berubah menjadi tubuh aslinya. Boom. Pada ketinggian lebih dari 1000 meter, Omi benar-benar dapat digambarkan sebagai semut di depannya. Namun, Omi mendengus menghina, "Denganmu, kamu bahkan bukan lawanku." Setelah mengatakan itu, telapak tangan Omi terputus, latihan putih secepat kilat berdentang. Bersih. Puff. Hampir dalam sekejap mata, kepala klan Fajra setinggi 1000 meter itu langsung terbelah dua dari kepala hingga paha oleh latihan putih Omi, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tubuhnya. Boom. Tubuh yang terbelah menjadi dua bagian masing-masing jatuh ke kiri dan kanan, seolah-olah dua gunung besar telah runtuh, dan seluruh tanah bergetar dengan pemandangan yang sangat mengejutkan. Di tanah, semua Fajra itu konyol. Pemimpin klan mereka yang kuat terbelah menjadi dua bagian dalam satu gerakan. Pemimpin klan Fajra yang terbelah menjadi dua bagian, secara alami tidak bisa berubah menjadi manusia. Jadi 1000 meteran tubuh tergeletak di tanah, begitu mencolok. 1935. Tepat pada saat ini, Omi merasakan momentum yang sangat kuat bergegas ke arahnya. Jika Omi tidak salah, orang yang bergegas ke arahnya pasti adalah orang kuat dari klan Fajra yang telah mencapai status kuasi abadi. Yang disebut kuasi abadi adalah orang kuat yang menunggu untuk naik. Omi menatap, dan di detik berikutnya, makhluk abadi yang kuat yang terbang di depan Omi adalah Fajra berwajah hidung. Ho. Fajra itu menatap pemimpin klan Fajra yang mati di tanah, dan mulutnya mengeluarkan suara kemarahan yang menderu. "Mengapa kamu membunuh pemimpin klan Fajraku?" Para manusia itu bertanya dengan marah. Omi berkata, "Klan Fajra Anda telah menyinggung saya. Kamu mencari kematian." Omi mendengus, "Orang yang mencari kematian masih tidak tahu siapa itu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Jika kamu tidak bisa membunuhku, maka klan Fajramu akan hancur, karena begitu kamu naik, tidak ada yang akan melakukannya. Bisa melindungi klan Fajra lagi. Menderita kematian." Tubuh kuasi abadi klan Fajra berubah menjadi aliran cahaya, seluruh orang secara keseluruhan, menggunakan tubuhnya sebagai pedang, secepat kilat. Kuasi abadi ini sangat kuat, dan mantra kecil Omi sebelumnya tidak bisa menanganinya. Selain itu, senjata abadi semu Omi tidak memiliki perlindungan terhadap makhluk kuasi abadi, dan di depan makhluk abadi semu, semua pertahanan dunia roh adalah cangkang kertas kecuali jika itu adalah senjata abadi. Lari. Omi dengan cepat mundur. Namun, Omi telah meremehkan kekuatan calon dewa, dan sudah terlambat.
Pada saat ini, bekas cermin di tubuh Omi tiba-tiba bergerak, seolah-olah mengingatkan Omi. Omi terkejut, apakah cermin sebelumnya adalah artefak abadi? Omi hanya bisa memiliki sikap mencobanya, dan tiba-tiba membalik cermin kehidupan masa lalu. Omi mengangkat cermin kehidupan masa lalu dan meledakkannya ke arah calon dewa klan Fajra. Cermin mantan dunia memancarkan cahaya kuning yang bersinar. Ah, calon abadi dari klan Fajra itu tiba-tiba mengalami perubahan tubuh, dari Fajra tua menjadi Fajra muda. Seolah-olah waktu telah berputar kembali, dan calon immortal Fajra itu telah kembali ke masa kecilnya. Kembali ketika dia masih kecil, bukan hanya tubuhnya yang telah berubah, tetapi juga wilayahnya. Saat ini, Kongo yang telah berubah menjadi Kongo remaja hanyalah Kongo panggung harmoni spiritual. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Omi akhirnya tahu kegunaan menakjubkan dari cermin kehidupan masa lalu ini. Kehidupan masa lalu, tentu saja itu masalah waktu, dia bisa mengambil seseorang dan mengembalikannya ke masa lalu. Misalnya, pada saat ini, King Kong yang telah berkultivasi hingga menjadi makhluk abadi langsung berubah kembali menjadi anak kecil. Ah, ini apa yang terjadi? Parahuman Fajra itu ketakutan, tubuh dan alamnya berubah kembali seperti anak kecil, tapi kesadaran berpikirnya tidak, itu masih parahuman. Jadi jelas bahwa dia telah berkultivasi menjadi parahuman dan akan naik, tapi sekarang dia bahkan anak dari tahap harmoni spiritual. Omi langsung bergegas meraih leher Fajra itu dengan satu tangan dan mengangkatnya. Parahuman Fajra yang telah kembali menjadi anak kecil sama lemahnya dengan semut, dan hanya bisa berjuang di tangan Omi. Apa yang terjadi di sini? Kenapa begitu? Don mendengus, Anda ingin tahu apa yang terjadi? Yah, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda sekarang kembali ke alam bayi. Tidak, itu tidak mungkin. Hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Parahuman Fajra meraung, ini benar-benar 1000 kesulitan dan satu malam sebelum pembebasan. Itu bukan hanya pukulan terhadap kekuatan, itu adalah pukulan bagi jiwa. Sekarang kamu berada di depanku, aku bisa menghancurkanmu dengan menghembuskan nafas. Jangan, senior, lepaskan hidupku. Senior, tidak ada yang salah dengan itu. Omi mendengus. Namun, jika Omi berdiri di posisi pihak lain, betapa menyakitkannya akan langsung dibawa kembali ke tahun-tahun awal seseorang. Tahun-tahun awal Omi, semuanya masih di alam fana dan masih berlatih seni bela diri di sekolah naga ilahi, dan tanpa dilatih di alam apapun, menjadi lemah seperti dia. Jangan bunuh aku aku mohon. Dalam menghadapi kematian, calon abadi Fajra itu dengan putus asa memohon belas kasihan. Omi berkata, aku bisa menyelamatkanmu, tapi ingat, jangan pernah melanggar manusia di benua selatan ekstrim, apalagi membenci mereka. Ya, aku tidak akan pernah. Omi melemparkan tangannya ke bawah, melemparkan parahuman yang malang itu. Omi awalnya ingin memusnahkan klan Fajra, tetapi saat ini Omi telah membunuh pemimpin klan mereka di depan begitu banyak klan Fajra dan telah mengirim parahuman mereka kembali ke masa mudanya, yang semuanya telah sangat mengejutkan klan Fajra. Pada saat ini, semua klan Fajra di tanah tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tidak berani menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, mereka seperti menunggu keputusan nasib. Jadi, Omi memikirkannya, lebih baik tidak menghancurkan mereka. Calon dewa dari klan Fajra jatuh ke tanah, dan tiba-tiba banyak klan Fajra mengepung mereka. Pemimpin klan tua, bagaimana kabarmu? Calon abadi itu menatap Omi, begitu ketakutan di dalam, taktik Omi benar-benar membuatnya takut. Di langit, Omi terbang dengan menggoyangkan lengan bajunya. Omi, cermin lamamu terlalu tampan. Mukianji tertawa. Ya, mengubah seseorang menjadi muda dan mengembalikannya ke masa mudanya. Astaga, hanya harta ajaib seperti cermin kehidupan masa lalu yang bisa melakukan itu. Betapa menyenangkannya mengubah lawan menjadi muda dalam sepersekian detik dalam pertempuran, itu tidak akan terkalahkan. Kata Tang Huan. Omi berkata, jangan anggap remeh. Maksud kamu apa? Cermin kehidupan masa lalu, meskipun dapat membuat orang menjadi muda, itu bukan sesuatu yang dapat diubah hanya karena Anda menginginkannya. Saat ini, saya tidak memiliki sedikit pun energi abadi yang tersisa dalam diri saya, dan saya tidak dapat merasakannya. Keberadaan cermin sebelumnya, yang berarti bahwa cermin sebelumnya sekarang dalam keadaan terlelap. Ah, semua orang tiba-tiba tertekan, seperti yang diharapkan. Semakin kuat sesuatu, semakin kecil kemungkinannya untuk digunakan secara tidak bermoral. Kamu tidak memiliki energi abadi yang tersisa di dalam dirimu sama sekali. Tanya Mukianji. Ya, saya masih memiliki banyak ki abadi 9 Taois Raja Iblis dalam diri saya sebelumnya, yang dapat memberi saya beberapa mantra kecil untuk digunakan di alam abadi. Tetapi sekarang, semuanya hilang dan habis dan bahkan cermin sebelumnya tertidur. Sebastian sibuk berkata, lalu apa efek dari tidak memiliki energi abadi yang tersisa di dalam dirimu? Dampaknya terlalu besar. Tanpa energi abadi, saya tidak bisa melemparkan mantra kecil dari dunia abadi. Tanpa mantra kecil itu, saya jauh lebih lemah. Saya hanya bisa menggunakan senjata sudo abadi lama, dan bimbo breat dan seperti itu. Seperti paku sebelumnya untuk membunuh pemimpin klan naga, paku untuk membunuh pemimpin klan Fajra, dan pelacakan langit dan bumi yang tak terbatas, saya tidak bisa melakukannya lagi. Katakan padaku, apakah itu banyak berubah? Sekarang jika saya menghadapi kesengsaraan tahap ke-9 lagi, tekanan saya jelas lebih tinggi. Kata Omi agak tertekan. Omi telah kehilangan cukup uang untuk membunuh parahuman klan Fajra. Tetapi di sisi lain, jika bukan karena pembunuhan parahuman klan Fajra ini, Omi tidak akan tahu tentang penggunaan cermin bekas yang luar biasa ini. 1936. Kalau begitu mari kita kembali ke benua selatan ekstrim sekarang, kalau kita bertemu dengan orang yang kuat. Yan Xingyi menyarankan. Omi tersenyum, kembali ke benua sangat selatan tidak mungkin, meskipun saya tidak dapat menggunakan mantra kecil dari alam abadi tanpa ki abadi saya, tetapi saya, Tang seseorang, bukan orang lemah.
Saya masih memiliki hampir 400 mulut. Bismon Bread dan 5 senjata sudo abadi. Saya masih sangat kuat. Saya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Baik. Semua orang tiba-tiba menjadi kurang santai di dalam daripada sebelumnya, dan keamanan Omi anjlok saat kekuatannya turun. Sekarang mari kita lanjutkan, kata Omi. Jika kita dapat menemukan energi abadi yang bocor dari alam abadi, lalu kan? Ya, jika saya dapat menemukan energi abadi yang bocor, tubuh saya akan memiliki energi abadi untuk digunakan lagi, dan saya bahkan dapat menggunakan cermin kehidupan masa lalu. Pada saat itu, hehe, Anda tahu. Jika cermin kehidupan masa lalu bisa digunakan, Omi tak terkalahkan. Yang paling kuat di dunia roh ini adalah detik kuasi abadi kembali ke muda, siapa lagi yang ada di sana untuk menyaingi? Di mana ada begitu banyak kebocoran ki abadi, dan bahkan jika ada kebocoran, itu sudah diserap. Kata Lu Yuxi, hanya untuk memberi contoh. Mukianji ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pikir kita harus mencari tempat tinggal dan berkultivasi terlebih dahulu. Kami memiliki metode kultivasi abadi, jadi jika kami tinggal dan berkultivasi selama beberapa tahun, ranah kami pasti dapat bangkit kembali, dan kami tidak ada yang harus dilakukan sekarang, itu hanya untuk berjalan-jalan dan menemukan Little Fire, tetapi tidak ada yang mendesak. Bagaimana menurut kalian semua? Saya setuju. Aku juga setuju. Akibatnya, semua orang kecuali Omi setuju. Omi tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan semua orang karena mereka semua sepakat untuk mencari tempat untuk berkultivasi terlebih dahulu. Di mana kita akan berkultivasi? Tanya Xia Xiaoxin. Tentu saja, kami sedang mencari tempat yang aman, dan kami masih berada di wilayah klan Fajra, jadi kami akan membuka gua sementara di sini. Kata Mukianji. Bagus. Semua orang segera pergi ke dekatnya dan menemukan tempat dengan lingkungan yang lebih baik untuk membuka gua sementara. Dengan cara ini, Omi dan yang lainnya berkultivasi di gua sementara ini selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, Omi telah menembus ke tahap ke-8 kesengsaraan. Sisanya juga naik level. Omi, yang telah menembus ke tahap ke-8 kesengsaraan, telah naik lebih dari 1 tingkat. Haha, bagus sekali. Sepertinya bertahan dan berkultivasi selama beberapa tahun adalah pilihan yang tepat. Omi tersenyum acuh tak acuh. Omi, bagaimana kabarmu sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Aku sedang berbicara tentang situasi kekuatanmu. Menembus ke tahap ke-8 kesengsaraan, kekuatan saya telah meningkat banyak meskipun tidak sebanding dengan menggunakan mantra kecil sebelumnya, tapi itu tidak terlalu jauh. Jika saya menggunakan nafas bimbo, tahap ke-9 biasa tidak cocok untuk saya, mungkin hanya kesengsaraan tahap ke-9 yang sangat kuat yang dapat melawan saya untuk hasil imbang. Adapun calon dewa, jika Anda bertemu dengan mereka, Anda dapat mengambil jalan memutar jika Anda bisa. Ya, itu setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Ya, bagaimana dengan kalian? Saya telah berkultivasi ke tahap ke-5 dari kesengsaraan. Kata Mukianji. Ah, sangat cepat. Itu semua dianugerahkan oleh Dharma kultivasi abadi Anda, dan yang lainnya semua berkultivasi ke tahap kesengsaraan ke-3 dan ke-4. Ya, bagus jika memungkinkan. Lebih baik kita semua naik ke alam abadi bersama-sama. Kata Omi. Keinginan yang bagus tapi tidak mungkin. Kamu sekarang sudah mencapai tahap ke-8 kesengsaraan, dan setelah 2 alam lagi, itu akan menjadi kuasi abadi. Ada gelombang antisipasi dalam diri Omi. Omi juga ingin kembali ke alam abadi, ke tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia mengerikan di kehidupan sebelumnya, memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dia akan selalu merindukan beberapa orang dari kehidupan sebelumnya, terutama ibunya, yang benar-benar telah menghancurkan hatinya untuknya, dan pada akhirnya, meninggal karena Omi. Omi merasa bahwa alasan mengapa dia menjadi begitu tak tahu malu dan jahat di kehidupan sebelumnya, mungkin ada hubungannya dengan kematian ibunya, dan memiliki perasaan memanjakan dirinya sendiri dengan ceroboh. Tepat pada saat ini, alis Omi berkerut ketika dia mengingat penampilan ibunya dalam pikirannya dari kehidupan sebelumnya, dan tiba-tiba merasa agak familiar. Omi segera mengeluarkan cermin hidupnya yang dulu. Mantan cermin kehidupan telah terbangun dari tidurnya setahun yang lalu. Omi memegang cermin kehidupan sebelumnya di tangannya, membayangkan penampilan mantan ibunya di benaknya. Kemudian, penampilan mantan ibunya terus berkedip-kedip, dan akhirnya, penampilan wanita lain terbentuk di benak Omi. Ah, Omi terkejut. Ibunya dari kehidupan sebelumnya sebenarnya tumpang tindih dengan ibunya dari kehidupan ini. Dengan kata lain, ibu Omi di kehidupan sebelumnya juga adalah ibunya di kehidupan ini. Omi tidak bisa menahan senyum pahit, ini terlalu kebetulan. Sangat disayangkan bahwa ibu dalam kehidupan ini juga sudah berada di alam fana di akhir hidupnya. Omi, apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, ayo pergi. Kata Omi. Setelah itu, Omi melanjutkan perjalanannya. Tentu saja, sekarang setelah kekuatan Omi diturunkan, Omi tetap bersikap rendah hati dan berusaha untuk tidak mendekati beberapa ras ketika dia bertemu dengan mereka. Jangan sampai apa yang terjadi pada klan Fajra sebelumnya terjadi. Tidak takut pada hal lain, hanya takut berlari menjadi parahuman. Omi, lihat, orang di depan itu, sosoknya sangat mirip dengan api kecil, mungkinkah kita hampir berada di wilayah klan Kilin? Suatu hari beberapa bulan kemudian, Mukianji tiba-tiba menunjuk ke seorang kultivator di depannya dan berkata, itu memang terlihat sangat mirip, naik dan tanyakan. Omi mengerjap dan bergegas ke atas orang yang sosoknya menyerupai api kecil, dan yang ranahnya hanya pada tahap Mahayana. Om menghentikannya. Orang macam apa, ras mana kamu, beraninya kamu datang ke tempat klan Kirin kami? Pria itu bertanya dengan gugup. Omi berkata, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kami berasal dari klan setengah abadi? Ah, ini klan setengah abadi, halo. Tiba-tiba, klan Kilin itu menjadi sangat hangat, tampaknya klan setengah abadi memiliki status yang sangat tinggi, kemanapun mereka pergi, semua orang sangat hormat dan memberi muka.
Omi bertanya, apakah ini tempat klan Kilin? Ya ya. Oh, aku di sini mencari seseorang. Mencari siapa pemimpin klan kita? Pria itu bertanya, karena pasti tidak mungkin menemukan orang kecil ketika setengah dewa datang ke sini, kan? Tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, pernahkah Anda mendengar tentang seorang pria bernama Little Fire? Api kecil. Siapa dia? Dia awalnya bukan unicorn. Dia datang ke sini untuk menemukan klannya. Dia dulunya adalah binatang iblis api yang berevolusi menjadi unicorn. Tidakkah kamu tahu bahwa orang seperti itu telah datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir? Senior, klan Kilin kami memiliki ratusan ribu orang, ribuan desa, dan kami tidak memiliki orang seperti itu di desa kami. Oh, jadi, tampaknya tidak mudah untuk menemukan Little Fire. Omi berkata, bisakah Anda mengundang saya ke rumah Anda? Teman saya pasti datang ke sini. Saya harus menemukannya. Tentu saja, Anda dari klan setengah abadi, tamu dari seluruh klan Kilin. Saya akan segera pergi dan memberitahu pemimpin klan kami. Pemimpin klan pasti akan menerima Anda. 1937. Tidak, saya tidak ingin memperingatkan orang-orang terkuat dari klan Kilin untuk menghindari kesalahpahaman. Saya hanya ingin menemukan seseorang. Kata Omi. Salah paham. Kesalahpahaman apa yang akan terjadi? Omi bertanya, ngomong-ngomong, klan Kilin Anda, apakah Anda memiliki kuasa immortal yang kuat? Sejujurnya, parahuman klan Kirin kami baru saja naik 10 tahun yang lalu, dan pemimpin klan saat ini dia belum mencapai parahuman, dia masih dalam langkah ke-9 kesusahan, tetapi ada banyak langkah ke-9 dari kesusahan di klan Kirin kami. Dan pemimpin klan kami adalah langkah kesengsaraan ke-9 yang terkuat. Oh, begitu. Omi mengelus dagunya, karena tidak ada makhluk abadi di klan Kilin, Omi masih takut padanya. Omi berkata, semua orang mengikutiku langsung ke markas klan Kilin. Ah, Omi, kamu tidak mengatakannya. Benar, barusan saya pikir ada makhluk abadi. Sekarang karena tidak ada, mengapa kita menahan diri, langsung masuk dan biarkan kepala klan Kilin, serahkan orang-orangnya. Omi. Mukianji tidak bisa berkata-kata, Omi juga terlalu realistis, barusan dia berkata dengan rendah hati bahwa dia takut menyebabkan kesalahpahaman. Begitu dia mendengar bahwa tidak ada makhluk abadi, dia langsung masuk untuk mengancam pemimpin klan. Anggota klan Kilin yang menanyakan arah bingung, kenapa anggota klan setengah abadi yang sopan barusan menjadi jauh lebih sombong tiba-tiba? Kalian. Baiklah, itu cukup urusanmu. Terima kasih sudah memberitahuku. Kamu bisa pulang dan makan. Kata Don kepada pria yang menanyakan arah. Oh, setelah orang yang menanyakan arah menjadi ragu, Omi berkata, kita sekarang memasuki klan Kilin. Mukianji berkata, Omi, mengapa kita tidak masuk dan bertanya-tanya dulu? Bagaimana jika kita bertanya tentang api kecil dan menemukannya secara langsung? Tidak perlu mencari kepala klan Kilin sejak awal. Menemukan kepala klan Kilin secara langsung adalah yang paling mudah, meskipun itu akan menyinggung. Saya dan yang lainnya tidak memiliki parahuman dan tidak takut menyinggung. Kata Omi. Bahkan jika mereka tidak takut menyinggung, itu masih agak bermoral. Karena istri tercintamu sangat disarankan, aku akan mendengarkanmu dan pergi mencari mereka dulu. Setelah mengatakan itu, Omi maju lebih dulu. Tang Huan berkata, pernahkah Anda memperhatikan bahwa setelah saudara Omi mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, gayanya dalam melakukan sesuatu tampaknya lebih agresif dan dia hanya akan melakukannya jika dia tidak setuju. Ya, dulu lebih perhatian, tapi sekarang sepertinya lebih agresif. Mukianji berkata, mungkin, dia bahkan tidak tahu bahwa gaya aktingnya juga dipengaruhi oleh sedikit kehidupan masa lalunya. Aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Little White berkata, saya pikir itu bagus, tidak menyenangkan untuk menyeret dan mentueak jika Anda memiliki kemampuan. Mulailah bertarung. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, tetap low profile. Toh, saya mendukung Brother Omi. Setelah mengatakan itu, Xiao Bai juga dengan cepat mengikutinya. Omi berjalan di depan, bahkan di belakang mereka, Omi mendengar semua kata-kata mereka. Mau tak mau Omi bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah dia milikku? Karakter benar-benar dipengaruhi oleh kehidupan masa laluku lagi. Omi sendiri tidak bisa merasakannya sama sekali, karena dia merasa tidak akan terpengaruh oleh apapun dari ingatan masa lalunya. Segera, mereka memasuki jalan yang sibuk dari klan Kirin. Karena mereka ingin menemukan api kecil terlebih dahulu, mereka menyamar terlebih dahulu, lebih seperti orang-orang dari klan Kilin, dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka untuk sementara waktu jika mereka tidak mencoba membedakannya dengan hati-hati. Berjalan di pasar klan Kilin, secara mengejutkan ada banyak pedagang kecil dan sejenisnya. Omi mendengus, ras-ras binatang suci ini, mengaku memandang rendah manusia di benua selatan ekstrim, tetapi kenyataannya, gaya hidup mereka yang mana yang tidak meniru manusia. Yan Xinyi berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu, mungkin manusia meniru mereka, sejarah manusia di benua selatan jauh mungkin tidak selama ras binatang suci ini, hanya saja manusia memiliki kekuatan reproduksi yang kuat. Jumlahnya meningkat dengan cepat. Terserah, ayo selidiki informasi Little Fire. Setelah itu, Omi dan yang lainnya berada di pasar, mengaduk-aduk di sepanjang jalan. Tetapi sayangnya, tidak ada yang tahu apa-apa tentang Little Fire sama sekali. Sebaliknya, beberapa orang mengenali Omi dan yang lainnya bukan dari klan Kilin. Omi berkata, sudah kubilang, ini sama dengan tidak menemukan api kecil, lebih baik menggunakan pukulan kering yang paling sederhana dan langsung untuk meledakkan markas klan Kilin. Pada saat itu, seorang pria dengan sorban tidak jauh berteriak, Saudara Chen. Ah, Omi dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat api kecil berlari dengan gembira di kejauhan. Beberapa tahun yang lalu, api kecil telah banyak berubah, menjadi lebih seperti klan Kilin. Sebelum kata-kata, lebih seperti manusia. Api kecil, Omi sibuk bergegas. Kakak Chen. Api kecil sangat bersemangat sehingga dia memeluk Omi. Api kecil, akhirnya aku menemukanmu.
Kakak Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Saya baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa beberapa orang asing muncul di sini. Saya mendengar deskripsi mereka dan merasa seperti kalian. Saya segera bergegas. Saya tidak berharap itu benar-benar Anda. Api senang. Kamu juga bilang, kenapa kamu tidak pulang untuk melihat sudah berapa tahun? Maaf, Menteri. Baiklah, kami datang untuk menemuimu juga. Itu cukup jauh kembali ke benua selatan ekstrim di sini, dan kamu belum stabil, jadi itu benar-benar penundaan untuk kembali. Kata Mukianji. Hehe, masih kakak ipar yang mengerti aku. Api kecil, melihat bahwa kamu aman dan sehat sekarang, kami lega. Bagaimana kamu tinggal di sini sekarang? Little Fire sibuk berkata, Saudara Menteri, jangan bicarakan itu sejenak. Seseorang baru saja mengenali Anda sebagai orang luar dan mungkin sudah pergi untuk melapor ke beberapa tetua klan Kilin. Lebih baik kita pergi dari sini dulu. Oke, kamu yang memimpin. Ikuti aku. Omi dan yang lainnya baru saja pergi. Dan tentu saja, beberapa anggota klan Kilin yang kuat dari tahap ke-7 dan ke-8 klan kesengsaraan terbang dari jauh. Tidak siapa yang bilang ada alien di sini? Mungkin itu hanya salah baca. Tidak ada parahuman di klan Kilin kita sekarang. Kita tidak boleh menganggapnya enteng. Omi mengikuti api kecil dan meninggalkan pasar, yang baru saja dianggap sebagai bagian klan Kilin yang paling makmur. Api kecil, kemana kamu akan membawa kami? Kenapa ini semakin jauh dari jalan biasa? Saudara Menteri, tentu saja di tempat saya tinggal sekarang. Tempat yang baru saja Anda kunjungi cukup makmur. Tetapi, itu tidak cocok untuk hidup. Saya tinggal di pinggiran klan Kilin, sebuah gua yang saya buka sendiri. Pergi ke dekat desa 107 tetua. Oh, Omi berkata dalam hati, sepertinya api kecil belum terintegrasi ke dalam klan Kilin. Jika tidak, mengapa tidak tinggal di desa 100 rumput daripada tinggal di luar desa? Namun, Omi tidak mengatakannya karena takut melukai harga diri Little Fire. Segera, mereka tiba. Kakak Chen, dan saudari ipar, rumah saya telah tiba. Kata api kecil sambil menunjuk ke sebuah rumah batu di atas bukit di depannya. Omi memandangi rumah batu itu, berdiri sendirian di punggung gunung, tampak sunyi dan tidak populer di sekelilingnya, hanya ada desa kecil suku Kilin di lembah yang jaraknya ribuan meter. Tanpa ragu, kehidupan api kecil di sini selama bertahun-tahun sama sunyinya dengan rumah batu itu. Omi melihat wajah api kecil yang tersenyum dan sepertinya melihat kesedihan yang tersembunyi di belakangnya, dan mau tidak mau merasa sedih di dalam. Api kecil tidak kembali ke benua selatan ekstrim selama ini, mungkin juga karena dia tidak memiliki kehidupan yang baik di sini, dan dia malu untuk kembali. Jika Little Fury memiliki kehidupan yang baik di sini dan menemukan seseorang yang dia cintai, Little Fury pasti akan senang untuk kembali dengan pacarnya. 1938. Jangan ragu, semuanya, ketika mereka tiba di rumah batu tempat api kecil berada. Namun, Omi tampaknya dapat melihat bahwa api kecil tersenyum tipis dan mungkin api kecil sama sekali tidak siap untuk melihat Omi dan yang lainnya. Omi melihat ke rumah yang dingin dan berkata, api kecil, lebih baik kamu berhenti tertawa, aku tidak percaya kamu benar-benar bersenang-senang di sini beberapa tahun terakhir ini. Lihat dirimu, kamu masih di tahap keempat kesengsaraan, dan Anda belum membaik sama sekali selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang ini di samping saya, mereka hanya pada tahap pertama kesusahan, sekarang yang terlemah berada di tahap ketiga kesusahan, dan Mukianji bahkan pada tahap keempat kesengsaraan, semuanya telah melampaui Anda. Little Fire menyingkirkan senyumnya dan menundukkan kepalanya. Saudara Chen, Hicks, aku malu melihatmu. Api kecil berhenti menyamar dan berteriak. Api kecil, kami akan selalu menjadi keluargamu, tidak ada yang namanya kurang ajar. Oh, Menteri, saya tidak tahu mengapa orang-orang dari klan Kilin tidak terlalu memperhatikan saya. Saya tidak pernah bisa berintegrasi ke dalam klan Kilin dan benar-benar menjadi salah satu dari mereka. Suka pergi, tapi aku tidak yakin. Aku masih suka seorang gadis di sini, tapi aku tidak pernah bisa mengejarnya. Aku tidak tahu bagaimana cara mengejar gadis. Tang Huan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bisa bertanya kepada Omi tentang itu, dia yang terbaik dalam hal itu. Omi melotot Huan, jangan bicara omong kosong. Itu sudah baik, masih menyesatkan. Omi tidak repot-repot berbicara dengan Tang Huan secara umum. Fire, tipe cewek apa yang kamu suka dan di mana kamu tinggal? Kenapa dia tidak menyukaimu? Dia tidak mengatakan dia tidak menyukaiku, dan aku masih mengejarnya. Omong-omong, aku memberinya beberapa hadiah tempo hari, dan dia bilang dia akan memberiku jawaban dalam 5 hari. Sekarang sampai 5 hari. 5 hari adalah hari kelima, saya pikir dia akan memberi saya jawaban besok, apakah dia menyukai saya atau tidak. Mukianji berkata, kalau begitu mari kita mulai dengan berharap jawaban yang sempurna besok. Terima kasih kakak ipar, saya menantikannya juga. Api kecil sudah lama melajang, sudah waktunya dia punya anak perempuan. Api kecil sangat murni, dia tidak akan melakukan seperti itu. Hal-hal seperti menyentak, dan bahkan lebih sedikit hal-hal seperti pelacuran dan kencan. Jadi Little Fire masih gadis kecil yang murni untuk pertama kalinya. Omi berkata, tidak peduli apa, mari kita mulai di sini dan menemani Little Fire untuk mengejar pacar. Jika kita benar-benar tidak dapat mengejar pada akhirnya, maka kita akan kembali ke benua selatan yang ekstrim dan menemukan keindahan manusia yang indah. Saudara Chen, saya memiliki kepercayaan diri. Omi dan yang lainnya, untuk saat ini, tinggal di tempat Little Fire. Namun, rumah batu api kecil-kecil dan tidak dapat menampung banyak orang, jadi Omi pergi ke gunung terdekat dan untuk sementara mendirikan tenda untuk ditinggali, jauh dari rumah batu api kecil. Malam itu, di tenda sementara, semua orang mengadakan pesta barbeque untuk merayakan penemuan Little Fury dan berharap bahwa gadis yang disukai Little Fury besok akan memberinya jawaban yang memuaskan. Setelah perjamuan, Little Fury kembali ke rumah batunya untuk hidup. Api kecil, jangan khawatir akan ada jawaban yang bagus besok. Kata Mucien.
Saya berharap begitu. Api kecil kembali ke rumah batunya, tetapi, dia sangat gugup. Dia tidak bisa tidur sama sekali pada suatu malam. Dia berharap, besok orang yang dia sukai, datang untuk menjawabnya, bersedia menjadi pacarnya, meskipun, api kecil merasa seolah-olah hanya ada sedikit kesempatan, karena dia telah mengejar selama bertahun-tahun. Hari berikutnya akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, Tang Huan berkata, ayo pergi ke sana. Mu Qianji sibuk menghentikannya, tidak, jangan pergi dan repot-repot, hanya jam tangan ini. Baiklah, semua orang hanya menonton dari bukit di sisi lain rumah Little Fire. Sekitar pukul 8 atau 9 pagi ketika gadis yang disukai api kecil akhirnya datang. Namun, gadis itu tidak datang sendiri, melainkan datang dengan beberapa pacar. Yang, ketika api kecil melihatnya, dia menerkamnya dengan penuh semangat. Omi dan yang lainnya berada di kejauhan, dan mereka juga melihat gadis bernama Yang. Mu Qianji tersenyum, tidak buruk, api kecil memiliki mata yang cukup bagus, dia sangat cantik. Li Fiyuxi berkata, ya, wanita yang terlihat lebih baik dari murid ungu itu cantik. Li Fiyuxi kehabisan lidah, membuat Zi Hitomi dan Mei di sebelahnya sangat tertekan, tapi Mei sudah terbiasa, bagaimanapun juga, tidak ada yang menginginkan pemerkosaan, apa yang bisa menjadi pukulan yang lebih besar dari ini. Omi menganggukkan kepalanya, tetapi wanita yang dikejar api kecil, meskipun jauh lebih tampan daripada Mei, tetapi juga tidak cukup cantik untuk dianggap moderat. Dibandingkan dengan keindahan Omi ini, itu pasti tidak pada level yang sama. Yang, kamu di sini. Little Fire sangat bersemangat. Wanita unicorn bernama Yang berkata, berakhir, saya akan memberi Anda jawaban hari ini. Lagi pula, Anda telah mengejar saya selama bertahun-tahun. Saatnya untuk mengakhiri segalanya. Yoyo, jadi kamu menyukaiku? Little Fire sibuk bertanya. Diam, laut itu berteriak. Omi dan yang lainnya di bukit seberang terkejut. Bagaimana situasinya? Ini agak buruk. Lautan itu mendengus api kecil. Kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi aneh. Aku menyukaimu. Kamu terlalu sadar diri. Yang, apa maksudmu? Aku sangat menyukaimu. Ayo, aku datang hari ini untuk memberimu jawaban yang jelas dan juga peringatan. Jika kamu berani menggangguku lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Yang, kenapa? Little Fire dengan sedih bertanya. Lautan di depannya, tiba-tiba menjadi seperti orang asing. Masih bertanya mengapa, kamu bahkan tidak melihat orang seperti apa kamu, binatang iblis api berevolusi menjadi unicorn, kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Api kecil, aku melihatmu sebagai orang yang jujur, dan hanya berbicara denganmu begitu lembut sekarang karena kamu patuh. Hanya karena aku adalah Fire Demon Beast yang berevolusi menjadi unicorn. Dan bukan hanya karena itu, tetapi sebagian besar karena Anda tidak memiliki masa depan. Kenapa aku tidak punya masa depan? Ayolah, Fire, aku akan mengatakan yang sebenarnya juga, aku naksir seseorang, dan dia seseorang yang bahkan tidak bisa kamu bandingkan. Siapa dia? Namanya Yin Ming, dia pria populer di samping Pangeran Yan Leopard, jadi, api kecil, kamu tidak pantas mendapatkannya sama sekali, hanya Yin Ming yang layak untukku. Hanya karena dia pria populer di samping Pangeran. Ya, bukankah itu cukup? Lihat dirimu, sampah apa, apakah kamu memiliki status sekecil apapun di klan Unicorn? Kamu hanya sepotong sampah yang bahkan tidak bisa masuk silsilah keluarga. Klan Kilin. Dan kamu adalah binatang yang berevolusi dari binatang. Jadi kemungkinan kamu dan aku menjadi abadi sangat rendah, hampir tidak ada. Jadi, singkatnya, tidak mungkin aku akan menyukaimu. Hati api kecil hancur. Omi, yang berdiri di seberang gunung, melihat api kecil kesakitan untuk pertama kalinya, dan keajaiban cinta sangat sulit untuk dipahami. Namun, Omi tidak bisa pergi dan jatuh cinta pada api kecil, meskipun Omi bisa memaksa jalan itu untuk bersama api kecil, tetapi hal semacam ini tidak ada artinya, kuncinya tetap api kecil itu sendiri. 1939. Mata Little Flame merah ketika dia bertanya, Yang, jika kamu begitu bertekad untuk tidak menyukaiku, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku itu setelah aku mengejarmu selama bertahun-tahun? Tidak menyukai saya, mengapa saya menyia-nyiakan begitu lama untuk Anda, mengapa saya membiarkan diri saya masuk ke dalam lubang yang begitu dalam? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Mengapa butuh waktu sampai hari ini untuk memberi saya jawaban? Wanita bernama Ocean tersenyum, karena pekerjaan keluargaku sudah selesai. Api kecil terkejut. Pada saat itu, beberapa saudara perempuan di belakang yang tertawa, dan salah satu dari mereka berkata, bodoh sekali, kamu mengira bunga desa kami benar-benar memberimu kesempatan, dia hanya ingin kamu membantu pekerjaan keluarganya, hahaha. Hahaha, apa? Tubuh Little Fire bergetar. Api kecil memandang Yang dan berkata dengan tidak percaya, Yang, aku tidak percaya ini nyata. Ocean mendengus, mereka benar, aku tidak menolakmu beberapa tahun terakhir ini, aku memang ingin mencari buruh gratis agar kamu bisa bekerja untuk keluargaku saja. Sekarang setelah pekerjaan keluargaku selesai, aku tidak perlu kamu, jadi kamu tidak perlu lari ke rumahku lagi. Api kecil duduk lumpuh di lantai, menantangnya untuk berpikir bahwa dia telah dengan bodohnya mengejar gadis-gadis selama beberapa tahun terakhir, tetapi ternyata, mereka hanya menginginkan pekerja gratis. Yang itu berbalik dan berkata, saudari, ayo pergi, kita akan pergi ke suku hari ini. Yin Mingku berkata bahwa Pangeran Yan Leopard sedang berburu hari ini, dia bisa membawa kita bersamanya. Wow, bagus sekali, keluargamu Yin Ming sangat tampan. Tidak perlu mengatakan itu, dia adalah pria populer di samping Pangeran Yan Leopard, dan dia satu-satunya yang layak mendapatkan bunga desa ini. Pergi. Pada saat ini, salah satu wanita, menunjuk ke tanah yang lumpuh, tampak sedih, Yang, bagaimana dengan dia? Terserah, pekerjaanku sudah selesai, ayo pergi. Beberapa wanita terbang dengan senyum dan cekikikan.
Di seberang bukit, Omi dan yang lainnya tidak pernah muncul. Bukan karena Omi tidak muncul. Sebenarnya, Omi baru saja akan keluar dan membantai yang itu, atau tangkap yang itu dan biarkan Little Fire Evasteris cek dia. Namun, mereka ditahan oleh Yan Xingyi dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan hanya berdiri dan melihat hal semacam ini terjadi, meskipun yang telah menggunakan dan menipu Little Huo. Tapi setidaknya itu adalah dua perasaan seseorang. Biarkan Huo kecil menanganinya sendiri. Huo kecil harus melalui kemunduran emosional ini sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Itu sebabnya Omi tidak pernah muncul. Jika tidak, wanita jalang itu pasti sudah mati. Bolehkah aku naik sekarang? Kata Omi. Mu Qianji berkata, saya pikir lebih baik membiarkan api kecil tenang. Api kecil pasti sangat tertekan sekarang, bahkan mulai meragukan hidupnya. Dia takut melihat kita. Bagaimanapun juga, dilihat oleh kita adalah hal yang paling memalukan. Dia pernah melakukannya. Ini semua keluarga, apa gunanya menjadi begitu jelas aku naik? Omi tidak repot-repot berpikir begitu banyak, dia terbang lurus ke atas. Jika mereka mendengarkan ahli hubungan mereka berpikir begitu banyak, itu akan memakan waktu berhari-hari sebelum mereka bisa melihat api kecil, pembudidaya abadi, di mana mereka akan mendapatkan waktu. Omi terbang ke sisi Little Fire, dan Little Fire duduk di tanah dengan sangat frustrasi. Api kecil, bangunlah. Omi berteriak. Omi tidak suka cara si api kecil bersujud. Little Fire, kamu laki-laki, untuk perempuan, jadilah apalagi rupamu. Omi menceramahi. Lebih besar dari Mu Qianji sibuk terbang, menghentikannya. Omi, kamu gila, orang tidak hanya kehilangan cinta, tetapi juga tidak ditipu. Kamu tidak menghibur, tetapi juga berteriak. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Seorang kultivator abadi, hancur untuk seorang wanita, seperti kata-kata seperti apa? Jangan berdiri di sana dan berbicara seolah-olah kamu belum pernah melakukan ini untuk seorang wanita. Omi terkejut, sudahkah? Yan Xingyi mengangguk. Di sana, saya bersaksi, saat itu di alam fana, istri-istri Anda itu batas usia tua Anda, seluruh diri Anda bodoh, tertidur selama lebih dari 100 tahun. Pada saat itu, mengapa tidak Anda pikirkan, kultivasi orang, mata? Itu adalah kerabat terdekatku, dan Little Fire sekarang adalah wanita jalang. Jika kalian tidak menghentikanku, aku akan membunuh wanita jalang itu, atau merobek celananya di depan umum dan membiarkan Little Fire menidurinya. Mu Qianji menatap, vulgar, apakah ini caramu menangani hal-hal di kehidupan sebelumnya? Omi terkejut. Apakah dia terpengaruh oleh ingatan kehidupan sebelumnya lagi? Yan Xingyi berkata, Fenger, meskipun menurut kami, yang menyebalkan dan tidak menyukai Xiao Huo, namun dia tidak memberitahu Xiao Huo di pagi hari, meminjamkan Xiao Huo untuk mengejarnya, sehingga Xiao Huo dapat membantu keluarganya bekerja. Alasan sebenarnya untuk ini adalah karena fakta bahwa ini bukan hanya masalah waktu, tetapi juga masalah waktu sebelum Anda mencapai titik di mana Anda akan dapat mencapainya. Intinya, sekarang, wanita yang pernah menyukai dan mengejarnya sebenarnya adalah orang yang menipunya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana perasaan api kecil di dalam? Api kecil pasti membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Jangan dimarahi, biarkan dia menenangkan diri. Mu Qianji berkata, baiklah, mari kita kembali ke gunung yang berlawanan dulu. Biarkan api kecil menenangkan dirinya selama beberapa hari. Jika dia tidak bisa mengatasinya sendiri, bagaimana dia masih bisa selamat dari kesengsaraan di dunia? Masa depan, hal semacam ini harus terurai secara psikologis dengan sendirinya sebelum berguna. Omi menganggukkan kepalanya, acara perampokan Little Fire tidak bisa sembarangan. Meskipun Omi dapat membantu api kecil dan membunuh jalang itu, tetapi jika api kecil tidak terurai di dalam, ikatan itu akan tetap ada di hatinya. Omi juga tidak punya pilihan selain pergi sementara dan kembali ke tenda di bukit seberang. Api kecil sendirian, masih duduk tak bertuhan di tanah, pertama kali dalam hidupnya jatuh cinta, dia berakhir seperti ini. Api kecil sedih. Meskipun Omi mengatakan bahwa seorang abadi tidak boleh melakukan ini untuk seorang wanita, tetapi, kata-kata itu benar. Tetapi ada beberapa orang yang benar-benar dapat melakukannya. Makhluk abadi juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Omi sendiri luar biasa sejak kecil dan tidak pernah putus cinta. Jadi Omi sama sekali tidak mengerti sakitnya jatuh cinta. Dan ketika kamu putus cinta, betapapun masuk akalnya alasanmu, kamu tidak bisa meyakinkan diri sendiri. Yang, mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku sangat mencintaimu. Aku bahkan rela memberikan hidupku untukmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Di benak Little Fire, selama dia memikirkan wajah Ocean, fantasi indah yang pernah dia miliki tentang dia, adegan manis ketika dia memberinya makan buah, hati Little Fire tercabik-cabik. Tapi baru sekarang saya tahu bahwa itu semua bohong, menggunakan dia untuk membantu pekerjaan keluarganya. Ini bukan hanya soal waktu, ini soal waktu. Di dalam Little Fury, tidak hanya kejutan kehilangan cintanya, tetapi juga kejutan ditipu. Omi dan yang lainnya, di bukit di seberang Little Fire, terus mengawasi Little Fire dari jauh. Sama seperti ini, mereka menghabiskan 3 hari. 1940. Selama 3 hari api kecil duduk di tanah. Tidak sampai 3 hari kemudian api kecil bangkit dari tanah. Omi, api kecil bangun. Aku pikir dia harus lebih jernih setelah 3 hari kesakitan. Mu Qianji sibuk. Pergi, kata Omi. Mu Qianji menginstruksikan. Jangan bicara omong kosong kali ini. Lagi pula, kamu tidak pernah patah hati. Kamu tidak tahu sakitnya patah hati. Omi memutar matanya. Buat seolah-olah kamu baru saja putus cinta. Mu Qianji menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Omong kosong, saat itu di dunia fana, kamu lupa bagaimana aku mengejarmu, dan bagaimana kamu memperlakukanku. Saat itu aku melangkah lebih jauh dengan menyelinap ke sekte naga ilahimu untuk mengejarmu sebagai pelayan pedang.
Dan ketika Anda menemukan saya nanti, Anda tidak hanya tidak tersentuh, tetapi Anda bahkan meniup saya keluar dari gunung dan melukai saya. Saya masih marah bahkan ketika saya memikirkannya. Omi tertawa terbahak-bahak. Baiklah, itu memang salahku saat itu. Sudah berapa lama sekarang? Mengapa kamu masih menyebut-nyebut warung ini? Itu karena aku tidak menyebutkannya. Itu sebabnya aku melupakannya. Sekarang ketika aku menyebutkannya, aku memikirkan betapa kejamnya kamu saat itu, dan betapa sakitnya hatiku. Dan aku sangat tidak berguna sehingga kamu melakukan ini padaku. Aku sangat tidak berguna sehingga aku bahkan bersamamu sekarang. Hehehe, yang mana kamu punya mata? Omi bergegas menghibur Mukianji. Jangan biarkan dia terus memikirkan apa yang terjadi saat itu, atau dia akan benar-benar memiliki simpul di hatinya. Omi mengabaikan fakta bahwa semua orang begitu. Menonton, dan menjepit Mukianji di pohon di depan umum, dan menciumnya dengan paksa. Baiklah, begitu banyak orang yang menonton. Mukianji tersipu dan mendorong Omi menjauh, terganggu oleh ini. Dia tidak memikirkan hal itu di dunia fana. Saat itulah Don terbang ke seberang jalan. Api kecil, Kakak Chen. Setelah 3 hari, api kecil menjadi jauh lebih terjaga, dan apa yang dikatakan Omi 3 hari yang lalu, api kecil bahkan tidak bisa mendengar pada saat itu. Omi menepuk bahu Little Fire. Kakak Chen, maafkan aku telah mengecewakanmu, aku telah mempermalukanmu. Omi berkata, kami semua bersaudara dari keluarga yang sama, mengapa Anda mengatakan begitu banyak kata-kata asing? Saya minta maaf atas apa yang saya katakan 3 hari yang lalu, saya seharusnya tidak mengatakan itu. 3 hari yang lalu, apa yang kamu katakan? Saya tidak tahu, saya sangat bingung dan patah hati, saya tidak mendengar apa-apa. Little Fire tampak bingung. Bagus kamu tidak mendengarnya, tapi bagaimanapun, aku baru saja memarahimu. Oh, aku benar-benar harus memarahi. Baiklah, jangan bicara tentang itu. Mukianji bertanya, api kecil, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ya, jauh lebih baik. Dalam 3 hari ini, aku sudah mengetahuinya. Karena dia tidak menyukaiku, mengapa aku harus memaksanya? Hanya saja sekarang ketika aku memikirkan semua pengorbanan emosional yang telah aku lakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, masih sedikit sakit di dalam, lagi pula aku memang mencintainya. Omi bertanya, pelacur itu bunga desa? Ya, keluarganya dari desa terdekat. Ayahnya adalah kepala desa, dan dia juga bunga desa, gadis tercantik di desa. Tang Huan berkata, memang benar bahwa dia tidak tampan. Kami semua mengatakan kamu memperhatikannya. Petik 2. Jangan katakan itu. Apa visi atau tidak ada visi, orang tidak menyukai saya sama sekali. Sedikit kesedihan melintas di mata Little Fire. Omi berkata, api kecil, wanita jalang itu menggunakanmu untuk menyukainya dan membantunya bekerja selama beberapa tahun tanpa bayaran. Apakah itu akhir dari nafas ini? Kakak Chen, apalagi yang bisa saya lakukan sebaliknya? Itu tidak seperti orang memaksa saya. Sayalah yang ingin menyukainya dan cukup bodoh untuk digunakan. Omi api kecil, kasih sayang beberapa tahun. Tidak bisa membayar apa-apa. Setidaknya ambil bunga kembali, malam ini. Aku akan pergi ke desanya dan menjemputnya. Dia milikmu malam ini. Little Fire kaget, Pak, jangan pernah. Saya tidak suka dipaksakan. Kalau begitu aku akan pergi dan membunuhmu. Selama kamu bisa melepaskan ikatan apapun, bahkan jika itu berarti memusnahkan seluruh desanya. Kak Chen, jangan. Ini adalah klan Kilin. Kepala klan Kilin sangat kuat, dan ada begitu banyak orang kuat di sini yang telah melalui perampokan tahap ke-9. Selain itu, kepala 100 rumput mereka desa, yang merupakan ayah Yang juga orang kuat dari tahap ke-8 kesengsaraan. Omi berkata, api kecil, kamu bahkan tidak mengerti kekuatanku lagi setelah tidak melihatku selama beberapa tahun. Ayo, seseorang beritahu api kecil tentang itu. Valet murid sibuk tertawa, api kecil, perhatikan Paman Menteri berada di klan naga sebelumnya dan memukuli pemimpin klan naga dan memohon belas kasihan. Di klan Fajra, dia membunuh pemimpin klan Fajra dan hampir membunuh calon abadi klan Fajra. Pada akhirnya, Paman Menteri hanya lembut dan tidak membunuhnya. Bagaimana mungkin? Api kecil terkejut. Murid ungu berkata, api kecil, adalah kesalahan bahwa kamu tidak mengikuti Paman Menteri beberapa tahun terakhir ini. Bagaimanapun, saya sekarang sangat percaya bahwa, jika kamu percaya pada Menteri, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Kami memiliki yang terbaik kesempatan untuk memiliki kesempatan terbaik jika kita mengikuti Paman Menteri. Little Fire menundukkan kepalanya. Memang, dia tidak mengikuti Broter Minister selama beberapa tahun terakhir, wilayahnya masih tetap sama, terlebih lagi, bahkan mengejar seorang gadis digunakan untuk bekerja untuk seseorang selama beberapa tahun secara gratis, dan dia akan ditertawakan sampai mati karena mengatakannya. Saudara Menteri, saya salah, saya seharusnya tidak keluar sendiri dan sendirian. Api kecil, kamu benar dan kamu harus melalui hal-hal ini sebelum kamu tumbuh dewasa. Jika kamu tidak melalui perpisahan ini, kamu tidak akan tahu rasa sakit dari putus cinta, kan? Seperti saya, misalnya. Saya tidak tahu bagaimana rasanya putus cinta. Sebenarnya saya ingin merasakan bagaimana rasanya putus cinta. Tetapi, Anda tahu, sulit bagi saya untuk memiliki kesempatan untuk mengalami sesuatu seperti putus cinta. Oh, Kakak Chen sangat baik, di mana mungkin untuk jatuh cinta. Mukianji dan yang lainnya telah meninggalkan mulut mereka di samping, dan berkata dengan wajah hina, tercela. Omi berkata, api kecil, lalu bagaimana rencanamu untuk menangani hubungan ini? Saya tidak tahu. Aku hanya bertanya padamu, maukah kamu meninggalkan simpul di hatimu? Sangat penting bahwa kamu melewati perampokan dan masa depan menjadi abadi dan seterusnya. Kamu harus melepaskan ikatan itu. Aku, Little Fire ragu-ragu. Pada kenyataannya, memang sulit untuk melepaskan ikatan di dalam Little Fire. Bagaimanapun juga, memberikan perasaan dan ditipu, pukulan ganda.
Jika kamu membunuh wanita itu tidak akan menyelesaikan masalah. Penyesalan dan rasa sakit di dalam, dan yang paling penting, Little Fire bukanlah tipe kepribadian yang bisa dihilangkan dengan membunuh seluruh keluarga. Mukianji berkata, saya pikir akan lebih baik seperti ini. Bagaimana dengan itu? Yang itu, bukankah dia mengatakan bahwa Little Fire tidak cukup baik untuknya? Apakah dia jatuh cinta dengan seseorang yang populer di sebelah pangeran dari klan Unicorn? Dia pikir tidak ada masa depan untuk Little Fire. Benar. Kalau begitu mari kita mulai dengan itu dan bantu Little Fire, atas orang yang disukai Murakumo, sehingga dia akan mengetahui betapa bagusnya Little Fire, dan kemudian menyesal di hatinya dan kembali ke Little Fire. Saya pikir ini pasti akan membantu Little kelegaan psikologis Fire, dan ketika saatnya tiba, jika dia menyesali dan menyatakan bahwa dia ingin bersama Little Fire, terserah Little Fire untuk memutuskan apakah dia ingin memilih untuk bersamanya atau tidak, jadi apapun yang terjadi. Little Fire memutuskan saat itu, simpul Little Fire benar-benar terlepas. Yan Xinyi dan yang lainnya sibuk berkata, saya pikir tidak apa-apa. Namun, api kecil berkata dengan getir, tapi aku bahkan tidak bisa memasuki silsilah klan Kilin sekarang. Kualifikasi apa yang aku miliki untuk menjadi lebih baik daripada semua orang yang disukai Yang, tapi dia adalah orang merah di samping Pangeran Yan Leopard. Mukianji tertawa, apakah kamu lupa saudara menterimu? Apa yang baru saja dikatakan Valet Hitomi, Nobunaga, dapatkan hidup yang kekal. Bersambung.